Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ibu-ibu hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sore yang berbahagia ini sama-sama kita semua bisa bermuajahah, bertatap muka dan bersilaturahim. Semoga hadir dan duduk kita di tempat ini menjadi catatan amal kebaikan kelak di yaumil qiyamah. Salawat ma'assalam semoga selalu tercurahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Semoga dengan berkah Al-Fatihah yang kita baca ini, Allah mudahkan kita semua yang hadir untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang bisa kita amalkan untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. Amin ya Rabbal. Sebelumnya saya mohon maaf, qadarullah. Tadi selesai kajian di Menara Bank Permata, Bintaro Sektor 7, saya langsung ke sini. Normalnya mah cuma 45 menit. Cuma di jalan hampir 2 jam lebih. Subhanallah, macetnya gak kira-kira. Tapi alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan. Sekali lagi qadarullah, mungkin hadir terlambat, mudah-mudahan bisa dimaklumi karena jam keluarnya orang-orang kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Setiap manusia itu punya keinginan. Setiap kita punya cita-cita. Namun ada kalanya ketika usaha sudah maksimal dikerjakan, apa yang menjadi cita-cita belum terwujud. Apa yang menjadi keinginannya belum tergapai. Ternyata selain usaha yang maksimal, harus diiringi dengan doa yang optimal untuk menggapai apa yang kita cita-citakan dan apa yang kita inginkan. Maka bagaimana cara kita mengoptimalkan doa? Ini bahasan kita yang akan kita bahas sore ini. Silahkan dibuka Al-Quran. Yang bawa HP boleh dibuka di HP. Al-Quran surah ke-65. Nama surahnya surah At-Talaq. Surah At-Talaq surah ke-65 ayat terakhir, ayat ke-12. Posisi sebelah kiri bagian tengah. Surah At-Talaq ayat ke-12. Saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat wa minal ardi mithlahun. Saya cukupkan sampai di situ. Ibu coba konsentrasi ke saya. Dalam surah At-Talaq surah ke-65 ayat ke-12, Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat. Dialah Allah yang telah menciptakan sab'a samawat. Langit itu ada 7 lapis langit. Wa minal ardi mithlahun. Begitu pula bumi, diciptakan Allah ada 7 lapisan bumi. Saya ulangi, Allah menciptakan langit ada berapa lapis? 7. Bumi pun diciptakan 7 lapis.
Rasulullah di dalam hadis bertanya kepada para sahabat, "Atadruna ma bainas samai?" Wahai para sahabat, kata Nabi, kalian tahu nggak dari bumi yang kalian injak, yang kalian pijak menuju langit pertama, berapa jaraknya? Sahabat pun menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Nggak tahu Nabi. Maka Nabi mengatakan, ma bainas samai khamsu mi'ati sanatin. Dari bumi yang kita injak menuju langit yang pertama, kalau mau sampai ke langit pertama dari bumi yang kita injak membutuhkan perjalanan waktu 500 tahun perjalanan. Dari langit pertama menuju langit yang kedua 500 tahun. Dari langit kedua ke langit ketiga 500 tahun. Begitu seterusnya sampai pada ke langit ketujuh. Sekarang saya tanya, kalau ada orang mau sampai ke langit ketujuh, berapa waktu yang dibutuhkan? Ya Allah, semoga yang benar jawabannya kau tambah rizkinya. Berapa Bu? 3.500. Maka kalau ada manusia yang ingin sampai ke langit ketujuh, maka dia membutuhkan waktu perjalanan 3.500 tahun lamanya. Ada nggak Ustadz manusia yang sudah sampai ke sana? Ada. Siapa? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Satu, Allah ciptakan langit ada berapa lapis? Masing-masing berjarak. Kita buka lagi Al-Quran juz yang ke-30 surah An-Naba amma yatasa'alun. Surah An-Naba amma yatasa'alun ayat ke-19, posisi sebelah kiri bagian bawah. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Wa futihatis sama'u, ketika langit yang 7 lapis itu dibuka, fakanat abwaba, masing-masing setiap lapis langit ada sebuah pintu. Jadi 7 lapis langit ini punya pintu, Bu. Dan pintunya dijaga oleh seorang malaikat Allah. Ustadz, langit kan luas, maka otomatis pintunya juga, langit itu luas, otomatis pintunya gede. Saya ulangi ya, langit itu luas, otomatis pintunya luas. Maka masa iya Ustadz, malaikat yang jaga cuman satu, apa enggak kekecilan Ustadz? Yuk kita belajar sebentar, mau difoto. Sudah Ibu? Saya sering acara baik offline maupun live. Ya belum lama acara live Satukan Shaf Indonesia di TVRI. Saya lagi bicara, audiensnya moto diem-diem. Ya nggak bilang-bilang. Selesai acara di tag ke Instagram, saya lagi mangap. Ya, kalau mau foto bilang-bilang biar saya siap-siap dulu ya. Nah kita lanjut ya. Bagaimana sih Ustadz bentuk gambarnya malaikat? Ya, di dalam hadis riwayat Imam Abi Daud, dalam kitab Sunan Abi Daud, riwayat Imam Abi Daud nomor hadis ke-2727, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Yuk mari sama-sama angkat suaranya, ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga yang angkat suaranya kau panjangkan umurnya. Amin. Ya Allah, semoga yang angkat suaranya kau tambah rizkinya. Amin. Ya Allah, semoga yang angkat suaranya kau berangkatkan haji dan umroh. Amin.
Yang aminnya paling kenceng, umrohnya ada yang bayarin. Sama-sama ya. Qala Rasulullah Uzinali an uhadditha an malakin min malaikati hamlatil arsy. Dalam hadis riwayat Imam Abi Daud nomor hadis ke 2727. Mohon maaf ya kalau saya ajak untuk bersuara, karena dulu ketika saya di Mesir, saya punya guru hadis namanya Syekh Ahmad Toharoyan. Beliau kalau mengajarkan hadis, kita murid-muridnya disuruh ikut melafazkan kayak tadi. Kata beliau, biar berkah diri kita melafazkan hadisnya Rasul. Semoga pertemuan kita tambah berkah. Nabi mengatakan di dalam hadisnya, "Udzina li an uhadditsa an malakin min malaikati hamlatil arsy." Aku diizinkan sama Allah, kata Rasul, untuk menggambarkan bentuk fisiknya malaikatnya Allah. Apa kata Nabi? Bu'du min samhati udhunaihi ila atikihi. Kalau ada seekor burung terbang dari pundak malaikat menuju telinganya, masih ratus sab'i mi'ati sanatin, 700 tahun baru sampai itu burung terbang dari pundak ke telinga malaikat. Jadi malaikat kecil apa gede? Gedenya pakai banget apa? Kita buka lagi Al-Quran biar tambah yakin malaikat itu besar atau kecil. Di dalam Al-Quran Surah An-Najm surah ke-53 ayat ke-13. Saya ulangi. Surah An-Najm surah ke-53 ayat ke-13. Allah berfirman, "Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra." Sungguh dia Muhammad telah melihat Jibril di waktu yang lain. Ibu konsentrasi ke saya. Kalau kita baca arti terjemahnya nggak paham maksudnya apa. Tapi kalau kita buka kitab tafsir, di sana dijelaskan Rasulullah itu melihat malaikat Jibril dalam bentuk asli malaikat 2 kali. Berapa kali? Yang pertama saat Rasul menerima wahyu pertama kali di Gua Hira. Yang kedua, ketika Jibril mendampingi Rasulullah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab Sahihul Jami', Rasul mengatakan, "Ra'aitu Jibrila." Aku melihat Jibril, kata Nabi, dengan bentuk asli malaikat. Apa kata Rasulullah? "Indahu sittu mi'ati janahin." Jibril dengan bentuk asli malaikat, saat aku lihat Jibril itu punya 600 sayap. Hanya satu sayap Jibril yang 599 masih ditutup. Satu sayap Jibril begitu dibuka, dibentangkan, qad saddal ufuk, dari barat sampai dengan timur tertutup hanya dengan satu sayap Jibril. Itulah kenapa Rasulullah pingsan saat melihat Jibril pertama kali. Kenapa? Melihat makhluk yang begitu besar. Ustadz lebay banget nih, ngada-ngada aja malaikat punya sayap, udah kayak di film-film. Kalau ibu nggak percaya dan belum yakin, biasanya sebagian masyarakat kita malam Jumat suka membaca surah Yasin. Surah Yasin itu nomor urutnya ke-36. Surah sebelum Yasin, surah ke-35, nama surahnya surah Fatir. Ayat pertama, surah Fatir, surah sebelum Yasin, ayat pertama. Posisi di sebelah kiri paling bawah. Allah berfirman, "Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusula, uli ajnihatin, mathna wa thulatha wa ruba, yazidu fil khalqi ma yasha." Maha suci Allah,
yang sudah menciptakan bumi dan langit dan menjadikan para malaikat sebagai utusannya. Malaikat itu ada yang punya 2 sayap, 3 sayap, 4 sayap, dan ada yang lebih dari itu. Dan Nabi mengatakan, saat aku lihat Jibril dengan bentuk asli malaikat, Jibril punya 600 sayap. 1 sayap Jibril saat dibentangkan dari barat sampai dengan timur tertutup hanya dengan 1 sayapnya Jibril. Saya tanya sekali lagi, malaikat kecil apa besar? Yuk sama-sama kita ulangi. Allah menciptakan langit ada berapa lapis? Masing-masing berjarak. Setiap lapis langit ada sebuah pintunya, dijaga oleh seorang. Kedua, dalam kitab Shahihut Targhib wa Tarhib disebutkan ada waktu-waktu, momen-momen khusus, momen-momen tertentu, pintu langit itu Allah perintahkan untuk dibuka. Maka ketika pintu langit dibuka, Allah memberikan kemuliaan-kemuliaan. Banyak kemuliaannya, saya sebutkan 3 saja. 1, saat pintu langit dibuka, Allah menurunkan rahmat. 2, saat pintu langit dibuka, orang yang beribadah pahalanya dilipat gandakan. Ketiga, sa'atul ijabah. Saat pintu langit dibuka, maka kalau ada orang yang berdoa, doanya tidak akan ditolak sama Allah, maka doanya menjadi doa yang Maka tadi di awal, kita semua punya keinginan, cita-cita, atau bahkan resolusi di tahun 2025 ini yang ingin kita raih, kita gapai. Maka selain usaha yang maksimal, optimalkan doa. Kapan mengoptimalkan doa? Salah satunya di saat pintu langit di. Ketiga, terakhir, kapan pintu langit dibuka? 1, dalam hadis riwayat Imam Ahmad nomor hadis ke-803 dalam kitab Shahihul Jami', Rasulullah bersabda. Yuk mari sama-sama. Qala Rasulullah, idza nudiya lis-salati futihat abwabus samai wastujibat ad-du'a'u. Nabi mengatakan, idza nudiya lis-salati, kalau azan sudah berkumandang, Allahu akbar, Allahu akbar, futihat abwabus sama, maka Allah bilang kepada para penjaga pintu langit, buka seluruh pintu langit. Wastujibatid doa, doa yang dipanjatkan saat waktu sholat tiba, saat azan berkumandang, tidak akan ditolak sama Allah. Tapi waktunya nggak lama. Dalam hadis lain Nabi mengatakan, ad-du'a ma bainal azan wal iqamah la yuraddu. Doa yang dipanjatkan mulai dari azan berkumandang sampai qomat dikumandangkan tidak akan ditolak sama Allah. Maka sungguh merugi orang-orang yang senantiasa mengundur-ngundur waktu sholat. Maka kalau ibu ingin apa yang menjadi impian, cita-cita bisa terwujud, bagaimana caranya? Mulai dari sholat. Sholat jangan pernah ditunda-tunda, karena saat sholat tiba, pintu langit dibukakan sama Allah. Tapi buat menjaga sholat tepat waktu, ini perkara bukan hal yang mudah. Kenapa? Karena di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin, Nabi bersabda, idza nudiya lis-salati, kalau azan sudah berkumandang, adbaro syaiton walahu duratun, setan akan menjauh dari suara azan. Kenapa? Karena dia kepanasan.
hatta la yasma'a ta'dzin. Maka gangguannya setelah itu apa, Bu? Setelah azan berakhir, orang dibikin gak dengar azan. Udah sholat zuhur belum? Belum. Emang udah azan? Udah dari tadi. Loh, kok saya gak dengar? Nih gangguan yang pertama. Gangguan yang kedua, kalau kita dengar azan, ini setan gak mau berhenti mengganggu. Apa gangguan berikutnya? Yatathaqalu anis sholah. Berat buat mengerjakan sholat tepat waktu. Ntar aja baru juga azan. Makanya saya tanya, ada nggak orang ngerjakan sholat zuhur 2:30? Ada nggak? Di mana? Di sono. Ada nggak orang melakukan sholat asar itu jam 5:30? Wudu asar sama maghrib digabung? Ada? Di mana? Kalau dia bisa dengar azan, dia bisa bersegera menunaikan sholat tepat waktu. Ini setan gak mau berhenti mengganggu. Apa gangguan berikutnya? Yansa an adadir rokaat. Gangguan berikutnya dibikin gak khusyuk saat sholat, dibikin lupa bilangan rokaat. Allahu Akbar. 2 apa 3 ya? 3 apa 4 ya? Pernah gak begitu? Kalau kita sudah bisa melewati gangguan itu, dia masih tetap mengganggu. Apa gangguan berikutnya? Gangguan berikutnya yuzkaru manusia kharijas sholat. Yang kita lupa di luar sholat, diingatkan kembali sama setan saat kita sholat. Ibu dari jam 7 sampai jam 11 nyari kunci gak ketemu. Begitu sholat zuhur, Allahu Akbar. Oh iya, saya taruh di sana. Pernah yang kayak begitu? Setan yang mengganggu manusia agar tidak mau ibadah. Kalau sudah ibadah dibikin gak khusyuk, setan itu namanya khinzib. Siapa, Bu? Setan khinzib tugasnya gangguin manusia biar gak ibadah. Kalau udah ibadah dibikin gak khusyuk, dibikin gak konsentrasi. Sekarang pun dia ada di tengah kita. Ada nggak ustadznya lagi tausiah, dia ngobrol sama sampingnya? Ada? Di mana? Ada nggak ustadznya lagi tausiah, dia sibuk main handphone? Ada? Yang mana orangnya? Tandanya udah kena godaan setan. Ini sampai jam berapa nih Bu Yuli? Apa? 5:30. Oh baik, berarti 10 menit lagi. 2. Kapan pintu langit dibuka? Pintu langit dibuka yang kedua di 1/3 malam terakhir. Malam dibagi menjadi 3. 1/3 malam pertama dari habis Isya sampai jam 10. 1/3 malam kedua dari jam 10 sampai jam 1. 1/3 malam yang terakhir dari jam 1 sampai azan subuh. Itulah saat pintu langit dibuka. Bahkan dalam riwayat hadis Nabi mengatakan, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi thuluthil akhir minal lail. Di 1/3 malam yang terakhir Allah turun ke langit bumi, lalu menyapa hamba-hambanya. Hal min da'in, ada enggak hambaku yang bangun? Dia di 1/3 malam terakhir ini dia sholat tahajud. Selesai, dia tengadahkan kedua tangan, aku ijabah apa yang menjadi permintaan dan doanya. Wahal min mustaghfirin, ada enggak hambaku yang bangun, kata Allah, 1/3 malam terakhir ini dia sholat taubat, lalu dia mohon ampun kepadaku, maka aku ampuni dosanya. 1/3 malam terakhir dari kisaran waktu jam 1 sampai menjelang subuh saat pintu langit dibuka. Jujur, tadi malam bangun gak? Ngapain? Pipis, kencing. Ustadz, saya ini ibu rumah tangga. Sebelum subuh udah bangun, masak, nyuci, nyiapin makan buat suami istri, ngepel. Capek Ustadz, pengen bangun tahajud malam gak bisa. Kalau ibu mau bisa bangun 1/3 malam yang terakhir,
amalkan tips ini. Ini dari guru saya, Syekh Ali Ridho. Kalau ibu mau mengamalkan, insya Allah Allah berikan kesempatan di sepertiga malam terakhir bangun. Gimana caranya? Pertama, beliau mengajarkan ke kami, yang pertama, ambil air wudhu sebelum tidur. Ustadz, nanti kalau saya sentuhan sama suami gimana pas tidur? Maka kita bermazhab ke gurunya Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik. Jadi pas nanti mau tidur, kalau misalkan gak berhubungan, hanya sebatas sentuhan, gak membatalkan. Yang pertama apa? Yang kedua, baca 3 surah terakhir. Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin, 3 qul. Yang ketiga, baca doa mau tidur. Bisa nggak? Bismika Allahumma ahya. Setelah baca doa, ibu niat begini nih. Ya Allah, bangunkan saya sepertiga malam terakhir. Itu nanti caranya Allah membangunkan kita, Bu, ada aja. Saya udah ngerasain. Entah jatuh dari ranjang, kebelet pipis, atau yang punya anak balita nangis gara-gara ngompol atau minta susu, atau di atas anternit rumah itu ada kucing lagi ngejar-ngejar tikus. Pokoknya caranya Allah bangunkan kita itu ada aja. Apa nggak tipsnya? Apa yang pertama? Ambil air wudhu sebelum. Yang kedua. Yang ketiga, setelah baca doa tidur. Ustadz, saya udah amalin yang dari gurunya Ustadz, tapi masih belum bangun. Insya Allah bangun. Tapi kalau memang masih belum bangun juga, amalkan yang keempat. Yang keempat ini bukan dari guru saya, tapi dari saya. Apa? Pasang alarm. Enggak, ini benar. Saya serius nih, Bu. Ini kan handphonenya udah pada canggih-canggih. Ada yang masih pakai Asia? Nggak ada. Ada yang Android, iPhone dan sebagainya. Begini, Bu. Subuh kan sekarang jam 4:30 berapa? Subuh jam 4 lewat 30 lah ya, jam setengah 5. Ibu pasang alarm jam 4 cukup. Itu bisa 2 rakaat, 4 rakaat sholat tahajud. Nah, gimana caranya? Begini. Jam 4 pasang alarm. Tapi bunyi alarmnya jangan yang begini. Tit 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 tit. Kalau kayak begitu ibu bangun, matiin, tidur lagi. Terus caranya bagaimana, Ustadz? Pasang alarm jam 4. Ganti ringtone-nya pakai lagu nasyid. Begitu jam 4 bunyi. Teng. Bila Israel datang memanggil. Bangun gak kira-kira? Kalau nggak bangun kebangetan deh. Langsung hibrid nih. Nah, ini yang kedua, pintu langit dibuka kapan? Di waktu sepertiga malam. Yang ketiga, ini sebetulnya banyak, saya batasi. Yang ketiga, pintu langit kapan dibuka? Saat hujan turun. Silahkan dibuka Al-Quran, surah Al-Qamar, surah ke-54, ayat ke-11. Surah Al-Qamar, surah ke-54, ayat 11. Saya bacakan ya, biar cepat. فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْحَمِرٍ. Aku bukakan pintu-pintu langit, kata Allah, saat aku turunkan air hujan dari langit menuju bumi. Maka kalau hujan turun, jangan ngeluh. Dah hujan, banjir dah ini. Ya hujan, nggak kering dah baju. Jangan. Bahkan Nabi menguatkan di dalam hadisnya, utlubu istijabati du'a inda thalathin. Bermunajatlah kalian, kata Nabi, di 3 waktu mustajab. Salah satunya inda nuzulil ghais, saat Allah turunkan air hujan. Maka kita berada di musim penghujan. Kalau hujan turun,
angkat kedua tangan, bermunajat kepada Allah. Ya Allah, ini saat diijabahnya doa, saat Engkau bukakan pintu-pintu langit ya Allah. Panjangkan umur kami, sehatkan badan kami ya Allah, bukakan pintu rizki kami. Kalau hujan turun jangan Nih, Ibu, saya ngelebar sedikit. Bicara tentang hujan, ada kaitannya dengan adat istiadat orang tua dulu. Ada adat orang tua dulu yang punya landasan dalil, boleh dipegang, diamalkan. Tapi ada juga adat istiadat orang tua dulu yang tanpa landasan dalil. Jangan terlalu kuat meyakini. Contoh adat istiadat orang tua dulu yang ada landasan dalilnya. Pernah dengar nggak orang dulu ngomong begini? Kalau maghrib punya anak kecil, jangan diajak main keluar, ntar diumpetin. Ustadz, emang ada hadisnya? Ada. Tapi memang di hadisnya nggak disebutkan kolong weweun, kuntilanakun, nggak begitu. Nabi mengatakan iza ata junhul laili au amsaitum. Kalau mendatang waktu sore menjelang maghrib, fa'amsiku sibyanakum, masukkan anak-anak kalian ke dalam rumah. Kenapa? Nabi mengatakan hina idzin tansyiru syayatin, karena waktu itu setan sedang berkeliaran. Tapi ada adat istiadat orang tua dulu yang tanpa landasan dalil. Jangan kuat-kuat sampai diyakini. Contohnya apa Ustadz? Kalau ada kupu-kupu, tandanya ada anak perawan. Jangan duduk di tengah pintu, ntar susah. Padahal mak ngalingin yang mau. Ada adat istiadat orang tua dulu yang tanpa landasan dalil berkenaan dengan hujan. Ada yang ngomong begini, pesta pernikahan biar gak hujan caranya cabai sama bawang tusuk pakai sapu. Saya aslinya orang Jakarta Selatan, daerah Kemang. Itu di sana ada yang bilang pesta pernikahan Ustadz biar gak hujan caranya, maaf, celana lempar ke, oh sama di sini ya. Sampai ada yang bilang pesta pernikahan biar nggak hujan, caranya pengantin jangan mandi 2 minggu. Yang kayak begini hanya sekedar adat, jangan terlalu diyakini. Mau punya hajatan, sepertiga malam terakhir bangun, lalu apa yang terjadi? Doa, ya Allah, besok saya mau punya acara, tolong ya Allah jangan turunkan hujan. Kalaupun kau ingin turunkan hujan, datangkan hujan yang membawa rahmat dan keberkahan untuk kami sekeluarga dan para tamu undangan. Dah. Terakhir, sebagai penutup, saya ulangi, pintu langit dibuka yang pertama kapan? Saat azan berkumandang. Jaga sholat tepat waktu. Kau jaga sholatmu, maka Allah akan perbaiki kehidupanmu, ekonomimu, rumah tanggamu. Yang kedua, pintu langit dibuka di sepertiga malam. Yang ketiga, pintu langit dibuka kapan? Yang keempat, kita sebentar lagi akan masuk ke dalamnya. Kapan? Pintu langit dibuka saat bulan Ramadan tiba. Rasul bersabda, "Idza jaa Ramadan," apabila bulan Ramadan tiba, futihat abwabus sama, pintu langit dibukakan sama Allah. Bukan 1-2 jam, bukan seminggu 2 minggu, sehari 2 hari, tapi sebulan penuh pintu langit dibuka saat bulan Ramadan. Makanya Allah turunkan rahmat, bulan penuh berkah, bulan di saat ibadah dilipat gandakan pahalanya sama Allah. Ya, sebagai penutup, ayat tentang ayat yang memerintahkan puasa Ramadan, Al-Baqarah surah kedua ayat ke-183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ibu coba konsentrasi ke saya, Bu. Rukun Islam ada 5: syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Puasa Ramadan bagian dari rukun Islam. Yang wajib berpuasa Ramadan adalah orang. Tapi kenapa ayat yang memerintahkan puasa Ramadan diawali dengan kata ya ayyuhalladzina amanu? Kenapa Allah nggak bilang ya ayyuhalladzina aslamu?
kutiba alaikumusiyam. Orang-orang Islam, aku wajibkan bagi kalian berpuasa. Jawabannya dalam usul fiqh disebutkan, fakullu mu'min muslim walaysa kullu muslim mu'min. Setiap orang beriman pasti dia seorang muslim. Tapi setiap orang yang beragama Islam belum tentu punya iman di dalam hatinya. Ustadz, masa iya orang Islam gak punya iman? Ibu mau bukti? Sekarang saya tanya, ada nggak orang Islam beragama Islam sehat walafiat, udah akil balik, ya, orang Islam siang hari bulan suci Ramadan, dia makan di warteg? Ada? Warteg mana? Sono. Ada nggak orang Islam beragama Islam sehat walafiat, udah akil balik, siang hari bulan suci Ramadan, dia minum teh botol sosro dingin? Ada? Di mana? Sono. Tandanya dia baru hanya menjadi seorang muslim, belum ada iman di dalam hatinya. Maka yuk, sebentar lagi kita mau puasa Ramadan. Kita banyak doa, semoga Allah panjangkan umur kita, sehat walafiat. Tadi saya diinfokan sama Bu Yuli, ini yang hadir mungkin nggak tahu semua, mungkin sebagian melaksanakan puasa sunnah hari Kamis, ya. Ada satu lagi waktu mustajab. Kapan? Saat itu antara kita dengan Allah tidak ada hijab. Kapan? Indal iftar, saat kita puasa. Maka saat kita berbuka puasa, ya Bu, itu jangan langsung makan. Caranya bagaimana Ustadz? Duk. Allahu Akbar. Ambil air minum, bismillahirrahmanirrahim, minum. Setelah sudah batal puasanya, udah buka puasa, angkat tangan. Itu waktu yang sangat mustajab, Bu. Antara kita sama Allah tidak ada hijab. Jadi jangan begitu Allahu Akbar, lontong, gorengan. Jangan, tahan dulu. Minum dulu sejenak. Setelah minum doa. Setelah doa apa saja silahkan. Baru saat itu ya makan. Yuk, sebelum kita akhiri, kita baca suratul Fatihah sekali lagi. Semoga dengan berkah Al-Fatihah yang kita baca, Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah bukakan pintu rizki kita, dan Allah pertemukan kita semua dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. Amin wa'fu anna ya karim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bihaqqi sahibil Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah iftah lana ya Allah ya Hannan ya Mannan abwaab as-sihah wal afiyah waftah lana ya Rahman ya Rahim abwaab al-ilmi wa abwaab al-rizqi wa abwaab as-salamah wa abwaab al-barakah wa abwaab al-maghfirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Alhamdulillah bisa silaturahim sore ini, dan mohon maaf atas keterlambatan kami. Mudah-mudahan kita bisa bersilaturahim dengan waktu dan kesempatan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mari kita tutup dengan bersama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.